Baik, silakan kepada adik-adik kelompok pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya pada hari ini. Mohon makalahnya jangan dibaca ya, tapi disampaikan poin-poin penting, mulai dari judul, kemudian masalah atau latar belakang. Latar belakang itu memuat alasan-alasan kenapa kita menulis tema itu ya, tema ini. Dalam tema itu tentu ada alasan-alasan logis kenapa penulis tertarik untuk menulis makalah tersebut. Kemudian setelah pendahuluan itu ada kajian literatur atau kajian teori yang berkaitan dengan tema atau isu-isu yang akan ditulis. Silakan kepada pemakalah untuk menyampaikan atau mempresentasikan pokok-pokok penting dalam makalahnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Skill Berbicara. Kami di sini beranggotakan Indah Febria dan dengan saya sendiri Reni Mardiani. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran yang cermat dan tepat sebagai upaya peningkatan maharatul kalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan meningkatkan modal pembelajaran bahasa Arab, maka dapat meningkatkan standar pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan berbicara adalah satu di antara 4 keterampilan yang menjadi patokan dalam skill berbahasa Arab. Pencapaian pembelajaran bahasa Arab intinya berada pada pengucapan dan sekaligus dipraktikkan, sehingga dalam hal tersebut dapatlah dilihat berhasil atau tidaknya dalam proses pencapaian pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab baik dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara itu semua akan tidak menjamin tampil dalam mengajarkan bahasa tersebut. Seorang guru bahasa Arab seharusnya memiliki setidaknya 3 keterampilan. Yang pertama, kemahiran berbahasa. Yang kedua, pengetahuan tentang bahasa dan budaya Arab. Yang ketiga, keterampilan mengajar bahasa Arab. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana guru dalam mengajar pembelajaran bahasa Arab menggunakan model yang efisien agar tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam kemahiran maharatul kalam. Yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian maharatul kalam. Keterampilan berbicara atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan maharatul kalam adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi dan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, dan keinginan atau perasaan kepada lawan bicara. Keterampilan berbicara bertujuan agar para peserta didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik sesuai dengan bahasa yang dipelajari. Dalam pengertian yang lebih umum, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi titik. Pada aktivitas berbicara, terdapat pesan yang berpindah ke tempat lain. Keterampilan berbicara berpijak pada keterampilan lain untuk dapat dilakukan dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain keterampilan mendengarkan, keterampilan dalam pengucapan dan pengetahuan kosakata dan pola kalimat yang memungkinkan peserta didik dalam menyampaikan pikirannya dalam bahasa yang dipahami. Speaking skill atau kemahiran dalam berbicara merupakan hal yang cukup rumit.
Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan masalah berpikir, yaitu ketika berbicara haruslah berpikir dulu bagaimana pola bahasa yang akan diucapkan. Dengan demikian, penguasaan atas perbendaharaan kata sangat diperlukan. Yang kedua yaitu tujuan Maharatul Kalam. Tujuan pembelajaran keterampilan berbicara antara lain adalah mencapai kemudahan berbicara, kejelasan maksud, bertanggung jawab, atau tahu akan yang dibicarakan, membentuk pendengaran yang kritis, dan membentuk kebiasaan dalam berbicara. Keterampilan ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menyampaikan pesan kepada pendengar atau dapat diterima sesuai dengan ketentuan sosial atau pemahaman bersama. Dapat dipastikan bahwa setiap pembelajaran itu mempunyai tujuan yang telah menjadi target pencapaian pembelajaran. Begitu pula pembelajaran Maharatul Kalam. Terdapat 5 tujuan yang mendasar dalam pembelajaran Maharatul Kalam, yaitu pertama, mudah untuk berbicara. Untuk mencapai kemudahan dalam mengungkapkan bahasa Arab secara lisan, maka peserta didik membutuhkan latihan yang terus-menerus, baik dihadapkan pada skala kecil maupun di halayak umum. Dengan aktivitas ini, maka peserta didik akan mengalami perkembangan kebahasaan dikarenakan kepercayaan diri mereka telah meningkat. Yang kedua yaitu jelas. Untuk mendapatkan konten pembicaraan. Baik, pertama kita amati dulu dari judul ya. Dari judul. Judul ini model pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan skill berbicara ya. Sebenarnya kalau mau membuat judul ini lebih menarik, harusnya kita buat ada 3 unsur di dalam judul itu. Yang pertama harus menggambarkan signifikan ya. Signifikan. Signifikan ini seperti manfaat ya, manfaat atau urgensinya ya. Yang kedua, dalam judul itu harus menggambarkan adanya tujuan ya. Adanya tujuan. Kemudian yang ketiga dalam judul itu harus menggambarkan bagaimana mencapai ya, mencapai atau bagaimana mencapai tujuan ya, bagaimana mencapai tujuan. Nah, ini dalam judul penting sekali untuk kita perhatikan. Ya. Ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Nah, ini. Nah, kalau kita melihat dari judul ini, model pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan skill berbicara. Tujuannya mungkin sudah ada ya, ini. Meningkatkan skill berbicara ya. Mungkin ini bisa kita buat tujuan. Kemudian pembelajaran bahasa Arab ini mungkin bisa sebagai isunya atau sebagai variabel ya, kalau dalam sebagian penulisan yang lain disebut variabel, atau bisa juga ini masuk kepada pembahasan yang mau kita tulis. Tapi bagaimana mencapai tujuan di dalam judul ini belum terlihat ya. Bagaimana mencapai tujuannya untuk bisa meningkatkan skill berbicara itu dalam judul ini belum terlihat. Maka dari itu kalau seandainya kita ubah, misalnya
judulnya kita tulis pembelajaran, misalnya ya, kita tulis pembelajaran misalnya. Pembelajaran berbicara ya, berbicara pakai ini melalui titik-titik, ya kan? Atau pembelajaran maharoh kalam melalui titik baru untuk meningkatkan skill berbicara. Nah, ini lebih bagus seperti ini. Jadi kelihatan ya, pembelajaran maharoh kalam melalui apa misalnya role playing ya, atau melalui tanya jawab misalnya ya, melalui tanya jawab melalui metode ya, melalui metode tanya jawab untuk meningkatkan skill berbicara pada siswa LTA. Nah, ini bahkan bisa jadi judul skripsi ini. Ya, bisa jadi judul skripsi ini malahan. Nah, kalau seandainya kita buat seperti ini lebih menarik. Apa ya? Kalau judulnya sudah fokus, itu kita bisa menulisnya lebih fokus lagi. Ya. Lebih fokus lagi, arah tulisan kita itu lebih fokus lagi. Karena dari judulnya sudah fokus. Itu masalah judul. Oke. Terus kita masuk ke abstrak. Abstrak ini terlalu panjang ini abstrak ya. Ini terlalu panjang. Ya, sampai seperti ini. Abstrak itu cukup satu alinea. Ya, ini ya, terlalu panjang. Abstrak terlalu panjang. Ya, cukup satu alinea. Ya, abstrak itu cukup satu alinea, tidak sepanjang ini. Ini bukan abstrak namanya ini. Ya, ini bisa masuk pendahuluan ya, atau latar belakang. Nah, apa isi di dalam abstrak? Di dalam abstrak itu isinya tujuan. Ya, pertama adanya isu ya. Isu itu misalnya yang melatar belakangi kita menulis judul tersebut. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada hasil atau temuan. Ya, yang kelima kalau ada saran atau rekomendasi atau untuk penelitian ya, untuk penelitian yang selanjutnya. Ya, ini ada yang buat hasil, ya, ada yang adanya hasil, ada temuan, ada juga kontribusi, ada juga yang buat kontribusi. Isinya itu. Jadi maksimal katanya itu, maksimalnya itu ya antara 150 sampai dengan 250 kata.
Kalau kita hitung ini udah berapa kata nih ya? Coba kita hitung. Ini katanya 251 katanya. Bahkan kalau sampai di sini lebih. Nah, hampir 300 kata ini. Dan dia tidak boleh beralinea seperti ini. Dia cukup satu alinea. Nah, coba kita lihat. Di sini ada penulis membuat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran yang cermat dan tepat. Ini kan masih ambigu. Model seperti apa gitu, belum jelas kan? Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran yang cermat. Model apa gitu. Nah, ini akibat daripada judulnya yang tadi di atas ya masih kabur ya. Judulnya itu masih kabur. Sehingga sini juga peningkatan maharatul kalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya orang bertanya model seperti apa gitu ya. Lalu dengan meningkatkan ini kok modal dengan model beda nggak? Salah ketik itu, Ustaz. Kalau modal itu lain itu usaha tuh ya. Jadi dapat meningkatkan. Ya orang juga tanya lagi model apa gitu. Masih bingung kan? Nah, itu dia. Terus keterampilan berbicara adalah satu di antara 4 keterampilan yang menjadi patokan. Nah itu dalam berbahasa Arab gitu. Patokan apa juga bingung gitu ya. Kayak coupling-couplingnya nih ya. Patokan dalam bahasa Arab. Pencapaian pembelajaran bahasa Arab intinya berbeda dengan pengucapan. Nah ini bingung ini kalimatnya nih ya. Selain kalimatnya bingung, juga tidak ada mengandung unsur isu di sana. Tidak ada mengandung unsur urgensi ya. Urgensi makalah ini ditulis atau penelitian ini ditulis, tidak ada urgensi. Ya. Kemudian pembelajaran bahasa Arab baik dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara itu semua akan didapatkan dengan memperbanyak latihan-latihan loh. Kemana arahnya gitu? Kemana arah tulisannya? Jadi kalau dalam menulis makalah ilmiah atau karya ilmiah, kita juga diajak berpikir logis dan sistematis. Artinya apa yang kita tulis itu harus relevan. Ya, harus relevan, harus ada kaitannya dengan permasalahan kita, bukan menulis sembarangan gitu ya. Ini. Maka saya menyimpulkan ini abstrak ini sampai ke sini ini memang harus ganti total ya. Ganti total itu terhapus ya. Terhapus ya. Karena salah ya, nggak ada ini, nggak ada kaitannya gitu. Oke, itu masalah abstrak. Nah, di pendahuluan itu apa yang kita tulis di dalam pendahuluan? Yang kita tulis itu tentu permasalahan yang ada kaitannya dengan judul atau topik yang mau kita tulis. Dari mana kita mau memulai permasalahan? Bisa dari permasalahan dari teori, permasalahan dimulai dari praktek, permasalahan dimulai dari apa namanya itu? Sebuah lokasi atau sebuah tempat. Apa saja permasalahan yang berkaitan dengan topik kita. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, pada keterampilan berbicara bahasa Arab, seringkali siswa mengalami kesulitan dalam mengucapkan ide secara lisan menggunakan simbol kota kata ya dalam bahasa Arab dan kurang percaya diri untuk menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari karena ketakutan dan sebagainya. Oke, ini ada unsur masalah di sini. Ini saya setuju. Tetapi tidak ada kutipan, tidak ada citasi. Ya, ini sudah bisa menggiring masalah,
tapi citasinya nggak ada. Ya, citasinya nggak ada, referensinya. Ini ya, referensi. Artinya, ini kan sebuah ungkapan ya, sebuah statement yang kita klaim ya, bahwa siswa atau belajar bahasa Arab berbicara itu sulit karena siswa merasa ketakutan, ya kan? Kemudian takut salah ucap dan sebagainya, kurang percaya diri, kurang motivasi. Ini kan sebuah klaim ya, sebuah klaim yang kita ungkapkan dalam pendahuluan. Ini harus ada referensi. Kecuali statement itu pengetahuan yang sudah bersifat umum. Itu tidak perlu ada referensi. Misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, itu tidak perlu lagi. Ya, karena orang sudah tahu secara umum. Tapi kalau yang seperti ini, statement atau kalimat seperti ini perlu ada referensinya. Oke? Atau kalau ini misalkan sebuah praktek lapangan atau real di lapangan, kata siapa, wawancara dengan siapa, apa dengan siapa, hasil penelitian siapa. Semuanya harus ada referensi kalau berkaitan dengan sebuah statement yang mengklaim ya, seperti ini. Oke. Kemudian paragraf keduanya, terdapat 3 kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu kompetensi kebahasaan, maksudnya adalah ini, terus sampai ke bawah dan sini. Lagi-lagi ini tidak ada referensi, ya. Ini tidak ada referensi. Perlu mencantumkan referensi. Referensi. Ya, hambatan-hambatan. Nah, lagi-lagi tidak ada referensi. Ini hebat sekali penulis makalahnya ya. Banyak sekali. Ah, ini ada referensi di sini. Halaman 2. Abu Azim Ismail Asasat al-Mu'alawi. Hal ini sangat berpengaruh. Nah, ini juga kalimat yang ini tidak, ini hanya sebuah bangunan kata atau bangunan kalimat yang tidak sinkron, yang tidak relevan dengan ini. Ini hanya klaim yang sifatnya itu tidak ada kaitannya. Jadi langsung menyalahkan guru di sini ya. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara guru. Padahal di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang membuat siswa itu kesulitan, tapi di sini langsung diklaim. Nah, ini maksudnya harusnya ini sudah alinea kedua, tidak alinea pertama. Karena dalam satu alinea itu idealnya satu pokok pikiran ya, satu isu. Kemudian alinea kedua harus koherensi ya, harus koherensi dengan alinea sebelumnya. Ini muncul langsung tapi tidak koherensi dan lain lagi temanya. Ini adalah black victim namanya ya, kesalahan dalam berlogika atau kesalahan dalam mengklaim logika yang salah. Oke. Kemudian seterusnya pengertian maharatul kalam dan sebagainya, ini juga sebahagian menurut saya sudah ada yang tepat ya, tapi nanti saya akan berikan catatan-catatan ini kemana arah fokusnya. Kemudian model pembelajaran bahasa Arab tingkat SLTA. Modelnya di sini ada speech model, ada ini. Saya kira ini aja dipilih, fokuskan ke mana gitu. Kalaupun mau dimasukkan nanti dalam kajian literatur, model-model ini silahkan saja, nggak masalah. Untuk memperkaya
khazanah referensi kita. Tapi nanti yang menjadi difokuskan adalah satu model, dan tentu ada alasan model itu dipilih karena apa gitu. Ya, ini ada model pembelajaran role playing, apakah ini yang tepat, apakah metode tanya jawab, apakah metode qiraah hiwar dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan dalam kajian ini. Kemudian saya melihat di dalam ini daftar pustaka, ya, ini masih banyak kesalahan ya dalam menulis. Kesalahan tidak konsistensi, ya. Nah, seperti ini misalnya tahunnya, nah ini nggak ada lagi kalau dalam pustaka itu tidak ada lagi menurut Rus Effendi. Ini saya kira penulis makalah copy paste, ya, tidak memperbaiki. Tidak ada seperti ini. Di dalam daftar pustaka tidak ada menurut Rus Effendi, sepertinya nggak ada. Ya, ini bukan daftar pustaka. Kemudian tahunnya ada, kadang tahunnya di awal, ada di akhir seperti ini. Ini tidak konsistensi. Ya. Begitu juga objek, tidak ada di dalam daftar pustaka objek. Ya. Oke. Saya sudah kasih contoh ini. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Ini untuk buku ya. Ini untuk buku. Coba perhatikan, ini nama penulis, setelah itu tahun ya. Ini tahunnya. Setelah nama penulis tahun, baru judul bukunya. Sampai di sini judul bukunya. Setelah judul buku, baru tempat terbitnya. Ini di New York ya. Tempat terbitnya di New York. Kemudian apa? Nama penerbitnya ya. University of New York Press. Ini nama penerbitnya. Jadi nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbitnya di mana, apa nama penerbitnya. Itu untuk buku. Sama ini juga buku. Boleh pakai ini, boleh dalam kurung seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya. Jadi nama, tahun terbit, judul, tempat terbitnya di mana, dan nama penerbit. Ini untuk jurnal. Ini untuk jurnal. Ya, ini untuk jurnal. Nah, jurnal juga seperti ini. Ini nama penulis, ya. Kalau 2 orang dan kalau tidak DKK, ya. Ini tahunnya. Ini judul yang ditulis dalam jurnal itu, ya. Debating Standard Language Ideology in Classroom, Using the Speak Good English Movement to Raise Answers of Global Englishes. Ini nama judul yang ditulis dalam jurnal itu. Ini nama jurnalnya, ya. Kemudian ini volumenya 1-8, ini doi-nya, ya, seperti ini. Jadi kalau jurnal itu pasti ada doi-nya. Doi ini seperti nomor KTP ya, nomor KTP penulis. Jadi kalau orang yang memasukkan tulisannya ke jurnal itu ada doi, ya, bukan doi pacar maksudnya ya. Ini seperti nomor KTP, nomor identiti penulis. Nah, sehingga orang nanti bisa melacak dari doi ini. Ini kalau kita copy seperti ini, ya, misalnya kita paste ke Google, ini keluar tulisannya. Ya, tapi saya nggak praktek karena seperti ini. Misalnya kita paste, ini akan keluar tulisannya. Itu membuktikan bahwa doi itu menjadi nomor identiti penulis. Oke, itu secara keseluruhan. Ustadz mau bertanya, Ustadz.